Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, para manajer, para karyawan, karyawati, adik-adik mahasiswa, serta adik-adik siswa SMK. Jumpa lagi dengan saya, Suyitno Irmim. Pada episode ke-8 ini dengan tema soft skill, kita akan membahas dua topik, yaitu yang pertama adalah upaya pencegahan perundungan di tempat kerja, dan yang kedua adalah bagaimana menjadi pribadi excellent atau pribadi unggul. Baik, yang pertama kita mulai dengan kode P0013, yaitu upaya pencegahan terjadinya perundungan di tempat kerja. Apa saja kontennya atau isinya ini? Yang pertama adalah jangan bersikap semaunya sendiri. Kemudian jangan suka bohong dan membual. Kemudian yang ketiga, jangan saling curiga. Keempat, jangan hobi memfitnah. Kelima, jangan suka bikin masalah. Yang keenam, mampu meredam rasa iri. Yang ketujuh, secara periodik dilakukan acara silaturahim. Jadi di sini merupakan konten bagaimana mencegah terjadinya perundungan, atau kalau bahasa anak-anak sekarang itu dibully gitu ya. Jadi mencegah supaya kita ini di tempat kerja tidak dibully, tidak dirundung. Itu usahanya atau upayanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan bersikap semaunya sendiri ya. Di tempat kerja ini kita banyak orang, dan banyak orang yang memperhatikan kita ya. Kemudian kita harus bekerja sama, kita harus saling ya membantu dan lain sebagainya. Maka kalau kita bersikap semaunya sendiri, pasti nanti akan dibully oleh teman-teman. Jadi supaya tidak terjadi perundungan pada diri kita, yang pertama adalah jangan kita bersikap semaunya sendiri ya, manut tatanan, manut aturan yang ada di tempat kerja. Kemudian yang kedua, jangan suka bohong dan membual ya. Jadi kalau kita suka bohong kepada teman, terus kemudian omongan kita juga omongannya gede-gede gitu, suka membual dan lain sebagainya, maka tidak menutup kemungkinan dan bahkan kita akan sering dibully sama teman-teman sekerja. Kemudian yang ketiga, jangan saling curiga ya. Masing-masing orang harus saling percaya, dan kita harus menjaga ya, bisa menjaga kepercayaan sehingga kita bisa bekerja dengan baik kalau kita saling percaya, dan hubungan antar pekerja, antar karyawan bisa lebih baik kalau kita tidak saling curiga. Tentu tidak saling curiga ini harus kita juga saling membuat atau mengupayakan kita bisa dipercaya. Kemudian yang keempat, jangan hobi memfitnah ya. Di tempat kerja ini tidak menutup kemungkinan kita ini berbuat memfitnah teman-teman, atau katakanlah justru kalau memfitnah itu juga namanya sudah membuli, merundung teman kita. Jadi kita hindari, kita jauhi ya. Kalau kita memang tidak tahu faktanya ya, tidak tahu buktinya, jangan sampai kita memfitnah, karena fitnah itu kata orang lebih kejam daripada pembunuhan begitu, sehingga efek dari fitnah ini luar biasa ya. Jadi kalau umpamanya saja masalahnya bisa berpengaruh ya, bisa berakibat kepada masalah-masalah atau pada orang-orang lain ya, artinya terpengaruh. Apalagi kalau yang difitnah itu atasan, maka luar biasa efeknya itu. Kemudian jangan suka bikin masalah. Nah, kita ini mohon maaf, kita ini dibayar itu bukan untuk bikin masalah ya, tetapi kita dibayar oleh perusahaan,
oleh kantor tempat kerja kita. Ini kita disuruh untuk bekerja. Jadi untuk menghasilkan sesuatu karya atau menghasilkan kinerja, bukan untuk bikin masalah. Nah, kitanya harus sadar ya, dan kita harus berpikir secara mendasar bahwa kita ini digaji, apakah itu kerja di pemerintah atau di swasta, tapi intinya bahwa kita ini bekerja untuk menghasilkan karya, untuk menghasilkan kinerja yang baik, bukan justru malah bikin masalah. Nah, kalau kita sering bikin masalah, tentu kita dibully oleh teman-teman. Baik, terus kemudian mampu meredam rasa iri. Nah, kalau orang iri itu pasti mempengaruhi sikap dan perilaku. Sehingga kalau orang sering iri kepada temannya yang kebetulan mendapatkan kebahagiaan, itu akhirnya akan kelihatan ya bahwa kita ini iri dengan melakukan satu sikap dan perilaku, apakah itu memfitnah, bicaranya marah-marah dan lain sebagainya. Jadi intinya kalau kita sering iri, maka justru sikap dan perilaku kita kelihatan ya. Jadi kita harus bisa meredam rasa iri terhadap teman yang lain. Kemudian secara periodik dilakukan acara silaturahim. Nah, ini tanggung jawabnya seorang atasan atau pimpinan, bagaimana membuat suasana ya kerja, hubungan antara satu dengan yang lain di tempat kerja itu bisa harmonis ya. Itu kalau kita sering melakukan silaturahim, ada acara ya, kemudian kita kumpul, kemudian kita memberikan sosialisasi, kita saling memaafkan, kita saling introspeksi diri, kemudian kita saling mencari ya sesuatu yang positif dari pertemuan-pertemuan itu. Akhirnya kita akan akan mendapatkan satu kondisi di mana kita ini akan bagus hubungan personalnya di antara karyawan dan karyawati di tempat kerja tersebut. Nah, kemudian yang kedua, coba kita membahas bagaimana kita menjadi pribadi yang unggul atau excellent ya. Menjadi pribadi excellent ini kontennya atau isinya adalah yang pertama, menjalankan ibadah, menjauhi maksiat ya. Kemudian melayani bawahan, teman dan atasan. Yang ketiga, teguh dalam membela kebenaran. Yang keempat, berusaha memuaskan orang lain. Yang kelima, berusaha mentaati aturan. Yang keenam, memotivasi atau kerja tidak setengah-setengah. Kemudian yang ketujuh, memiliki prinsip yang kuat. Dan yang terakhir, bekerja adalah ibadah. Nah, ini kontennya menjadi pribadi excellent atau pribadi yang unggul. Baik, kita mulai yang pertama ya. Jadi upayakan dimanapun ya, terutama di tempat kerja, itu selalu menggunakan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yaitu kita mengajak kepada kebaikan dan menjauhi kemaksiatan ya. Jadi apapun ya posisi kita, apapun jabatan kita upayakan untuk selalu menjalankan ibadah dengan baik, apapun agamanya. Kemudian juga kita berusaha untuk menjauhi hal-hal yang berbau maksiat atau hal-hal yang berbau negatif. Kemudian bisa melayani bawahan, teman dan atasannya. Jadi menjadi pribadi yang excellent, menjadi pribadi yang unggul, tentu bisa bersikap baik ya. Apakah itu dilihat dari atasannya, kemudian dilihat temannya, ataupun dilihat oleh bawahannya, bahwa kita ini menjadi pribadi yang baik. Nah, upaya-upaya untuk ke arah sana tentu harus kita lakukan ya, supaya orang lain itu bisa atasan tadi, bisa teman, bisa bawahan, menilai bahwa diri kita memang orang baik dan mudah untuk diajak bekerja sama. Kemudian berikutnya, teguh dalam membela kebenaran. Jadi
di tempat kerja itu sering kita temukan hal-hal yang negatif. Nah, kita kalau kepingin menjadi pribadi yang unggul, yang excellent, tetap memegang teguh terhadap kebenaran, jadi membela kebenaran. Kemudian berusaha memuaskan orang lain, ya. Jadi ini adalah prinsip orang excellent, orang pribadi unggul, ya. Kalau kita selalu berpikir untuk bisa memuaskan orang lain, ya. Orang lain itu bisa atasannya tadi, bisa temannya, dan bisa bawahannya. Dan juga kalau di masyarakat dia akan senantiasa menghargai orang lain, membuat orang lain itu menjadi happy, dan keberadaan kita ini memang menjadi bermanfaat. Artinya kalau kita berada di lingkungan itu, maka kita atau keberadaan kita ini bermanfaat atau diinginkan oleh orang-orang di lingkungan itu. Kemudian berikutnya adalah kita ini berusaha mentaati aturan yang telah ditetapkan, ya. Di tempat kerja biasanya juga banyak aturan-aturan yang dibuat, yang ditentukan. Nah, kita harus berusaha. Jadi yang pertama kita ini harus tahu peraturannya itu apa, kemudian baru kita laksanakan. Usahakan semaksimal mungkin semua langkah dan tindakan, sikap, perilaku kita mentaati aturan-aturan yang dibuat oleh perusahaan atau tempat kerja kita. Kemudian tidak mau kerja setengah-setengah, ya. Jadi ini kalau orang kerja setengah-setengah itu hasilnya pasti kurang baik, ya. Kerja ini harus dengan full, ya, full speed katanya begitu, ya, harus dengan motivasi yang tinggi gitu. Nah, sedikit saya ingin menjelaskan mengenai motivasi, ya, karena ternyata apapun, ya, jabatan kita karyawan apapun, itu sebetulnya motivasi itu sangat penting, karena tanpa motivasi sepintar apapun tidak ada gunanya, ya. Karena motivasi ini ada gandengannya dengan kemampuan atau keterampilan, ya. Kalau kita memiliki keterampilan, ya, kemudian motivasinya rendah, maka hasilnya juga tidak ada. Cuma sebaliknya juga begitu, kalau kita hanya punya semangat tetapi keterampilannya nggak punya, juga nggak ada kinerja. Cuma masalahnya di sini kita ini lebih sulit mengelola motivasi daripada potensi, ya. Saya ingin memberikan gambaran ada dua model motivasi, yaitu motivasi, ya, memotivasi diri melalui reward and punishment, gitu, ya. Jadi kita ini menggerakkan diri kita, semangat kita itu melalui adanya reward and punishment, ya. Reward itu penghargaan, punishment itu sanksi. Jadi ini agak sedikit bahaya, artinya agak sedikit rentan ini, karena kita harus betul-betul berpikir bahwa reward and punishment ini sebagai apa, ya, sebagai alat untuk menggerakkan diri, tetapi jangan dipakai sebagai nomor satu. Masalahnya kalau umpamanya perusahaan itu tidak melakukan reward and punishment, nah kita bisa-bisa motivasinya rendah. Nah, ini nanti harus kita gandeng. Jadi ini bukan jelek, tetapi ini apa, ya, sebagai trigger dan luar biasa. Orang yang semangatnya karena reward and punishment ini luar biasa, nanti cara kerjanya luar biasa. Jadi tinggi sekali semangatnya karena kepingin adanya reward tadi itu. Nah, ini harus diimbangi dengan yang kedua ini, jadi motivasi dari dalam diri, gitu, ya. Jadi kita melakukan perenungan, jadi hakikat hidup, hakikat kerja ini kita pahami, terus kemudian kita ini berubah cara berpikir kita. Jadi kita ini bekerja tidak hanya sekedar mencari uang, ya, tidak sekedar mencari reward and punishment, tapi lebih luhur lagi bahwa kita memiliki tujuan hidup yang luhur, yang hakiki, ya, yaitu kita nanti ke akhirat, sehingga semangat kerja kalau tinggi, ya, itu berarti kinerjanya menjadi tinggi, dan tentu karena nanti ini kerja ini adalah ibadah, semakin banyak yang kita lakukan, semakin banyak hasil kinerja kita, maka pahalanya semakin
besar juga. Ya. Ini satu model motivasi dari dalam diri sendiri ini memang tidak mudah, tetapi ini harus segera kita kembangkan. Artinya kita harus mencari ya apa yang bisa menyebabkan kita ini dengan kesadaran tinggi ya kita mampu meningkatkan motivasi kerja kita. Jadi muncul dari kesadaran diri sendiri, dan itu memang tidak mudah saya katakan tadi, tetapi harus ini karena untuk mengimbangi motivasi yang dari luar tadi, yang karena reward and punishment tadi. Jadi ini banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang terkait dengan spiritualitas ya, sehingga dengan kesadaran sendiri maka kalau terjadi sesuatu di tempat kerja ini kita masih memiliki motivasi yang tinggi ya, jadi motivasi stabil dalam kondisi yang tinggi ya, memang tidak mudah. Ini nanti akan kita bahas secara khusus bagaimana memotivasi diri kita ya supaya kita tetap di tempat kerja akan semangat kita tidak pernah turun gitu ya. Itu memang ada, nanti akan kita bahas di bab tersendiri mengenai motivasi ini. Tapi untuk kali ini cukup ada dua, motivasi karena dari luar, yang kedua motivasi dari dalam diri sendiri. Kemudian memiliki prinsip dan pendirian yang kuat ya, jadi jangan sampai sering tergoda ya. Kita harus punya prinsip pada saat kita mau masuk kerja, kita harus memiliki prinsip-prinsip ya yang sebagai bekal kita untuk memasuki ke dunia kerja, supaya nanti di dalam sesudah masuk di dunia kerja kita tidak gampang terpengaruh, tidak gampang tergoda. Jadi kita harus punya prinsip yang kuat ya. Dan ini sudah saya terangkan ya pada bab yang episode yang pertama. Episode pertama itu penjelasan saya penuh dengan prinsip-prinsip yang harus kita ketahui sebelum kita masuk ke materi soft skill ini. Ya, silakan mendengarkan kembali episode yang pertama. Kemudian yang terakhir ya, supaya kita menjadi pribadi yang excellent, kalau kita sudah pada tingkatan bahwa bekerja ini adalah ibadah, itu pada tingkatan yang tinggi. Karena kalau sudah mencapai fase ini ya, ini kita sudah bisa melakukan sesuatu tanpa harus diawasi ya, tanpa reward and punishment, tapi semata-mata di dalam bekerja ini karena untuk Allah, untuk ibadah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada episode yang ke-8. Nanti akan kita lanjut ke episode yang ke-9. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.